Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di materi kimia organik kita. Masih tentang alkohol ya. Ini cukup panjang bahasannya. Oke, kita lanjut ke alkohol dan eter yang cukup penting ya bagi kita. Baik, yang pertama ada metanol. Metanol itu CH3OH ya, metanol. Memiliki rumus CH3OH adalah alkohol yang paling sederhana. Ini biasanya dibuat dari pemanasan kayu bersuhu tinggi tanpa udara ya, tanpa O2 yang disebut sebagai wood alcohol. Kalau sekarang ini banyak disintesis ya melalui hidrogenasi dari karbon monoksida ya, dari CO ya, dihidrogenasi menjadi CH3OH ya. Kemudian metanol sangat beracun ya. Metanol sangat beracun, konsumsi dalam jumlah sedikit dapat menyebabkan kebutaan dan jumlah besar menyebabkan kematian. Ini kalau kalian menyadari ketika ada orang meminum miras oplosan gitu ya, miras oplosan, alkohol oplosan gitu ya, kenapa bisa menyebabkan muntah atau bahkan bisa menyebabkan kematian? Nah, inilah penyebabnya, ada CH3OH atau ada metanol di situ. Metanol di situ bersifat sangat toksik dan dapat menyebabkan kematian. Ya. Ini jangan sekali-sekali mencoba meminum alkohol. Ya. Alkohol, apalagi ketahui bahwa itu isinya metanol. Hati-hati. Oke. Kemudian yang kedua ada etanol. Etanol berarti dari etana ya. CH3 CH2OH ya. Etanol merupakan alkohol yang sering digunakan dalam minuman beralkohol ya. Biasanya ini hasil dari fermentasi ya, dari fermentasi. Biasanya kalau di kita dari fermentasi gula ataupun dari buah-buahan tertentu ya, seperti anggur, ataupun kalau di Jogja banyak menggunakan salak ya. Tapi tentu saja ini dalam tujuan yang baik ya, untuk digunakan dengan tujuan yang baik, yang berguna, bermanfaat. Kalau di Jogja ada fruitanol ya, dari salak itu ujung-ujungnya digunakan sebagai bahan bakar. Bahan bakar itu bisa ya. Terus kemudian bagaimana bisa ingat ragi yang mengandung enzim memicu suatu reaksi berseri panjang akhirnya mengubah sebuah gula sederhana ya menjadi etanol dan karbon dioksida. Ini pemecahan ikatan akibat adanya enzim ya, atau bisa juga ada mikroba ya, mikroba yang memecah ikatan antar karbon sehingga buat sebuah alkohol ya, alkohol yang cukup sederhana. Tetapi tentu saja tidak murni bisa tiba-tiba menjadi etanol ya, karena enzim itu juga macam-macam. Kadang produk alkoholnya itu bisa campuran. Nah, itu dia ya. Makanya apabila kita fermentasi tertentu, alkoholnya itu bisa campuran, bisa propanol, bisa etanol. Nah, yang berbahaya itu ketika yang terbentuknya itu adalah metanol ya. Kalau terbentuknya metanol kemudian kita konsumsi, ya, kita bisa keracunan ya, Nah, ini yang berbahaya. Kemudian etanol juga murah ya. Di
Indonesia sebenarnya banyak produsen etanol, tetapi banyak yang tidak standar gitu ya, tidak bisa benar-benar menentukan kadarnya si etanolnya sekian gitu. Itu karena memang untuk menetapkan kadar sebuah etanol itu ya harus pakai alat ya, pakai instrumen, minimal pakai GC ya, pakai gas kromatografi menentukan kadar etanolnya berapa. Kemudian di produsen dalam negeri ya, produsen luar negeri yang rumahan-rumahan itu juga tidak bisa menentukan bahwa yang dibentuk itu benar-benar etanol yang tidak berbahaya. Tetapi juga ada metanolnya, ada propanolnya, atau bahkan alkohol-alkohol dengan rantai karbon yang lain. Nah, untuk memisahkannya itu ya perlu menggunakan distilasi bertingkat. Ya, menggunakan distilasi bertingkat, mengetahui sifat fisikanya. Nah, ini etanol ada yang penting di dalam industri, apalagi di industri kosmetik, farmasi ya, karena banyak digunakan sebagai bahan pelarut atau pensteril, ya. Kemudian di industri ya sebanyak kebagian besar etanol tentu saja tidak difermentasi tetapi dilakukan dengan menghidrasi etena ya. Etena itu ya seperti ini. Dihidrasi ya. Nanti menghasilkan etanol. Etanol hipnotik ya, bisa menghilangkan kesadaran. Etanol juga toksik tetapi jauh sangat toksik metanol dibandingkan dengan etanol. Tentu saja penyalahgunaan etanol menjadi permasalahan di banyak negara ya. Minuman-minuman beralkohol itu menyebabkan banyak masalah. Kita yang yang muslim begitu ya, yang muslim mengharamkan dalam konsumsi alkohol ya, etanol ini karena apa? Karena mampu menghilangkan kesadaran. Ya. Setelah kita tidak sadar, kita bisa berbuat yang di luar kendali kita. Itu yang berbahaya. Kemudian yang ketiga ada ethylene glycol. Ethylene glycol memiliki berat molekul yang rendah dan titik DD yang tinggi serta campuran dengan air. Sifat ini membuat ethylene glycol menjadi antifreeze, ideal untuk kendaraan bermotor. Ya. Itu ethylene glycol juga banyak digunakan sebagai pelarut-pelarut ya. Kemudian ada ether. Nah, ini di ethyl ether berupa cairan dengan titik DD rendah dan mudah terbakar. Sebagian besar ether bereaksi lambat dengan oksigen. Kemudian sering digunakan sebagai pelarut ya. Karena apa? Karena dia tidak mudah bereaksi sehingga baik untuk dijadikan pelarut. Nah, biasanya penyalahgunaan di ethyl ether kenapa sekarang agak sulit masuk ke Indonesia ya. Ini banyak digunakan penyalahgunaan ya untuk bius ya, biasanya rampok-rampok zaman dulu ya banyak menggunakan di ethyl ether. Tetapi tentu saja ini juga digunakan di medis ya. Oke, kemudian sintesis ya, hidrasi alkena. Oke, langsung saja. Nah, ini reaksi adisi air pada alkena mengikuti hukum Markovnikov. Ini pasti sudah pernah diajarkan oleh Bu Nuraini Armatuti. Apabila kita memiliki alkena kemudian direaksikan dengan air dengan katalis asam gitu ya, maka akan menghasilkan sebuah alkohol. Nah, inilah yang banyak digunakan dalam produksi etanol. Apabila ini etena begitu ya, tinggal direaksikan dengan air, katalisnya asam kuat,
nanti akan terbentuk sebuah etanol. Kemudian ada reaksi hidrasi 2-metilpropena seperti ini juga akan menghasilkan tersier butil alkohol dengan air dan H+. Kalau seperti ini, alkena seperti ini, mungkin dulu juga pernah diajarkan oleh Bu Nuraini, dilihat banyaknya atom hidrogen yang diikat oleh karbon, atau lihat karbonnya primer, sekunder, atau tersier. Nah, C yang mengikat hidrogen lebih banyak akan kembali mengikat hidrogen, sedangkan C yang lebih sedikit mengikat hidrogen akan mengikat OH. Ya, hal ini kenapa? Karena ikatan rangkap di sini atau ikatan pi, gitu ya, ikatan pi akan pergi ke arah karbon yang mengikat hidrogen lebih sedikit, menjadi C-. Nah, C- inilah yang akan mengikat H dari H2O, sedangkan C, nah, C yang di sini akan bersifat positif karena ditinggal oleh elektron ikatannya, ikatan pi di sini. Nah, sehingga apa? Sehingga di sini menjadi karbokation tersier. Nah, karbokation tersier ini yang lebih stabil, maka akan bereaksi dengan gugus hidroksil. Ya. Oke. Ini mekanismenya saya kira tidak perlu untuk anak D3 farmasi. Kita skip, lanjut ke oke, ini ya. Kemudian kalau ada reagen seperti ini, alkena, ya, alkenanya ada di sini, CH2C, ya, di sini ya. Dua-duanya adalah C primer. C primer, C sekunder. Tetapi C sekunder di sini mengikat C tersier. Nah, yang seperti ini akan menyebabkan penataan ulang karbokation. Ya. Pertama, ya, CH3, 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 CH, CH2. Nah, seperti ini kan akan perginya ke sini. Sehingga ini bermuatan negatif. Min. Ya, ini akan plus. Ya. Nah, di sini karbokation di sini ada karbokation sekunder. Dan di sebelahnya ada kemungkinan untuk menjadi karbokation tersier. Nah, apabila ini bersebelahan seperti ini, maka akan sangat mungkin terjadi perpindahan ikatan atau yang disebut dengan penataan ulang, rearrangement, ya, penataan ulang. Sehingga apa? CH3 di sini akan berpindah ikatannya ke CH di situ. Sehingga akan terbentuk CH3, C, CH3, C, CH3, CH2, min, ya. Nah, maka di sini akan menjadi positif, menjadi karbokation tersier. Nah, kemungkinan inilah yang akan diambil sehingga apa? Sehingga dari H2O ini H+ dan OH-, nah, H+ akan bereaksi dengan CH2, sedangkan OH- akan bereaksi dengan karbokation sehingga terbentuklah senyawa seperti di atas. Nah, ini disebut dengan penataan ulang atau rearrangement dari karbokation. Tuh. Oke. Saya kira itu saja untuk video kita yang keempat, ya.
kita lanjut di video kita yang berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.